Ulang gitu anjir. Ulang. Ini suara air di bawah sini. Jujur nih. Tadi aja lu dicopotin kalau lu Beda, ini kan itu bukan Yalah, Pilih mana? Suka yang mana? Ayo, pilih yang suka mana? ini Pilih. kan? Nah, dia Yang suka mana? Yang mana? Oh, yang ini suka Oh, itu. ini yang suka yang ini. Nggak ada yang suka yang ini. Nah, tuh, pada kesini Suka. semua. Tuh, pada kesana semua suka. Kembali lagi, komparasi lagi. Kali ini kita komparasi dua mobil listrik yang harganya terjangkau. Iya, yang mobil listrik proper ya. Ya. Jadi, sebelum Anda membeli mobil listrik, jadi tonton dulu video ini karena kita membuktikan semuanya kelebihan dan kekurangan ya. Ya udahlah, langsung kita adu irit. Oke, untuk pengatasan pertama kita akan adu efisien penggunaan listrik ya Mike ya. Ini sekarang sudah di SPKLU PLN. Jadi ini punya PLN ada di daerah Gambir ya. Lo ngapain lagi ngisi ini ya? Ngisi GoPay. Ngisi GoPay. Jadi untuk pembayaran kalau kita mau ngecas mobil itu bisa pakai GoPay, OVO dan juga link aja. Ya enggak? Nanti kita isi penuh kedua mobil ini baterainya dan kita menuju ke BSD. Lumayan tuh. Lumayan jauh ya. Kita lihat siapa yang paling irit. Iya, paling irit nanti kita akan kurangin range yang ada di mobil. Misalnya si Leaf ini dia 260 terus sampai BSD kita jaraknya 50 kilo, ternyata dia habisnya cuma 30 kilo. Nah, ya kan? Irit dong berarti. Ya udahlah, langsung kita ngecas mobilnya. Jadi sekarang cara ngecasnya itu kita harus download dulu aplikasi PLN Mobile. Kita buka seperti ini. Iya. Ya, daftar segala macam. Habis itu di sini ada tulisan SPKLU. Kita tekan nih. Terus di sini ada tulisan charge. Kita tekan. Kita scan QR. Nah, kalau gua pakai DCCCS. iya, karena setiap mobil beda-beda ya. Iya. Ini untuk Ioniq dia pakai DC yang paling cepat fast charging tapi CSS. Nah, kalau yang Leaf itu dia pakai yang standar Jepang. Cademo. Sama-sama DC 50 kW ya. Jadi 1 jam itu dia bisa ngisi 50 kWh. Jadi gede banget. Jadi sekarang di sini kita masukin nominal yang kita mau isi ya 20 lah. coba 20 kW lah ya. 20 kW itu harganya berapa? totalnya 49.335 perak. Iya. Oke, lanjut ke pembayaran. Tapi agak mahal ya 1 kWh-nya ya. Beda sama di rumah. Iya. Kalau di rumah itu karena subsidi ya. Subsidi dia itu 1 kWh-nya itu 1.400, 1.500. Tapi kalau di sini itu 1 kWh-nya 2.000. 1 kWh itu 2.400. Oh, beda 1.000 ya. Iya. Ya, karena ini nggak subsidi. Lanjut ke pembayaran, langsung nyambung ke GoPay. Ya. Pembayaran charge in berhasil. Nah, ini saat ini mengisi kita tekan ini nih, Ya. kan? Udah. Terus Tuh. you are allowed to start charging. Langsung. Udah. Jadi kalau misalnya kelebihan kita isinya dia bisa refund. Iya. Langsung masuk. Kita bisa tarik Withdraw lagi ke rekening rekening. kita. Oke, udah tunggu aja. Oke, jadi kita udah kelar ngisi, udah 100% semua. Ya. Agak lama ya. Ya, agak lama karena karakter mobil listrik ini kalau misalnya dari 0% sampai 80% tuh kalau kita pakai fast charging yang DC yang 50 kWh itu Cepet. cuman 30 menit kurang malah. Tapi kalau udah Dari 80 ke 100-nya yang lama. agak lama itu supaya baterainya awet. Nah, sekarang kita lihat kira-kira berapa range kita berdua ini udah full nih, udah 100% dua-duanya. Nah, kita lihat. Range-nya berapa? Coba AC off dulu. 392. Gede banget ya. 392. Kalau Iya. AC on Coba kita AC on 344. 344. Oke, nah kita coba lihat yang Lumayan ya. Leaf ya. Oke, sekarang kita coba lihat Berapa tuh? AC mati. ini AC mati nih 281. Kalau AC nyala 270. Dikit banget. Makanya gue juga heran. Sebenarnya ini mobil baterainya lebih besar kan? Dia Iya. 40 kWh, sedangkan ini 38,5 Berapa tadi? kWh. Ah. Artinya lebih kecil, teknologi sama, lithium ion. Mesinnya sih ini lebih Jauh jaraknya. jauh. Ah. Ya udahlah, kita coba aja sekarang jalan ke BSD ya. Kira-kira berapa konsumsi listriknya? Oke Mike, mobil udah nyala ya. Kita hidupin AC-nya yang paling dingin. AC-nya itu 18 nih kalau di Leaf. Dan fan speed-nya itu 1 atau 2 lah. Oke Mike, sekarang lo drive komputernya, lo nolin semua ya. Average speed, average consumption,
sama range-nya, range lagi. Odometer atau trip meter. Oke, Ya. energy consumption udah di reset semua. Oke, jalan. Oke. Nah ini untuk Nissan Leaf, dia memiliki fitur yang sangat unik sebenarnya. Jadi ini ada namanya e-pedal. Jadi kalau kita aktifin, ya udah nyetirnya kayak nyetir mobil mainan gitu loh. Kalau kita ngangkat gas, dia tiba-tiba ngerem, terus ngegas lagi, ya udah dia jalan. Bahkan nih, kalau di mode e-pedalnya aktif, tombol ada di sini, itu mobil bisa sampai berhenti maksimal nih kayak gini nih. Ini saya angkat pedal gasnya, ya udah dia kayak ngerem. Ya jadi itu e-pedal ini berfungsi untuk meningkatkan lagi energi yang dihasilkan dari deselerasi masuk ke baterai. Jadi ngecasnya semakin kuat lagi powernya. Ya mestinya sih bisa lebih irit ya. Ya udah kita liatin ntar. Oke, jadi mungkin di Nissan Leaf dia ada fitur e-pedal segala macam. Kalau di sini juga ada ya regenerative braking, tapi pakai pedal shiftnya. Tapi yang nggak ada di mobil itu sepertinya mode berkendara Eco Plus. Jadi ini mobil ada Eco dan ada Eco Plus lagi. Jadi Eco Plus itu kita tekan, kita harus tahan drive mode-nya 2 detik. Seperti ini. Dia masuk Eco Plus dan otomatis AC-nya akan mati. Jadi tapi panas banget ya. Kita bisa hidupin sendiri. Dan juga ada mode driver only AC-nya. Cuman Eco Plus ini dibatasin kecepatan maksimal itu di 90 km/jam. Tapi kan kita akan lewat tol, jadi gue agak akan pakai mode ini, gue akan pakai mode Eco biasa aja. Oke, kita udah sampai di tujuan. Total kita jalan dari Gambir tadi, SPKLU yang di Gambir, di PLN, sampai ke sini itu kira-kira 39,8. 39,9. Ya Kilometer. itulah. Hampir 40 km. Dan berapa range yang kita habiskan dari konsumsi bahan bakar lagi? Baterai. Dari baterai. Jadi total tadi untuk mobil ini Leaf tadi kondisi AC hidup dia 270 km range-nya. Lo mulai 270. 270. Sampai di sini total kan 40 kilo tuh, hampir 40 kilo. Gue cuman ngabisin 18 kilo range-nya. Sekarang sisa berapa? Sekarang 252. Kalau saya sih mengira dia ada e-pedal itu. Benar-benar kayak gue mobilnya ada ngerem dikit, dia ngecasnya banyak. Jadi makanya efisien banget. Kalau untuk Ioniq tadi gue mulai dengan range 344 km. Iya. Gue sampai sini sisa range gue 314 km. Artinya kurang 30. 30. Ih, jauh juga dong. Makanya kok bisa? Nah, kita juga bingung nih. Oke lah, kita itu udah lu 30, gua 18 ya, ngabisin ya. Nah, kita sekarang average consumption listriknya. Gua ini jalan dari sana sampai sini 40 kilo itu 8,6 kWh. 8,6 km per kWh. Iya, kilometer per kWh. Jadi kita bisa jalan 8,6 kilo setiap kWh-nya, kilowattnya. Kok bisa? Nah, uniknya data Ioniq ini agak naik ya. Iya, gua average consumption-nya itu 10,6 km per kWh. Mestinya sih kalau kita jalan tadi, mestinya range lu masih tersisa banyak, Mike, kalau angkanya segitu. Ya nggak tahu kenapa gini. Ya udahlah, itu datanya. Anda bisa menilai sendiri. Kita nggak tahu mana yang benar antara Leaf atau Ioniq. Intinya datanya itulah yang kita dapat. Dan sekarang kita hitung nih, berapa sih kira-kira per kilometernya kita sampai sini? Biayanya, harganya. Tadi saya udah ngitung. Jadi 8,6 km per kWh kita bagi dengan harga 1 kWh listrik. Kan 2.400 tuh. Nah, coba 2.400 dikurang 8,6 km per kWh. Dibagi. Kok dikurang sih? Dibagi. Okay. Hasilnya saya jalan tadi dari Gambir sampai sini, setiap kilometernya saya cuma bayar 280 perak. Gua per kilonya 226 perak.
222. Enggak, 226. Tuh. Dia bisa lebih efisien tapi range-nya Kenapa lebih banyak habis. Ya, kita nggak tahu lah. Jadi gitu. Kalau misalnya kita bandingkan ya dengan mobil konvensional nih. Mobil konvensional, harga bensin berapa sih sekarang yang Pertamax? 9.000. 11.000. 9.000. Oh, 9.000. Pertamax. 9.000. Nah, Pertamax rata-rata kan naik-naik, mantap tuh. iya, Pertamax gitu ya, 9.000 ya. Rata-rata kan kayak Fortuner dulu Iya. jalannya 7 km per liter. Iya, betul. Ya nggak? Boros. Bagi 7. Nah, kalau mobil lu datang dari sana sampai ke sini, itu ngabisin setiap kilonya 1.285.000. Ih, gila ya, hemat banget ya. Tapi walaupun mau kayak gimana datanya, emang agak sedikit berbeda dan Iya, aneh ya. aneh. Tapi tetap dua mobil ini sangat efisien. Dan saatnya kita melakukan drag race. Karena ini mobil elektrik, dua-duanya yang terkenal dengan torsi awalnya yang luar biasa ya. Betul. Dari 0 RPM. Jadi tarikan awalnya cus gitu. Ya udah kita bikin drag race. Nah, untuk spesifikasi mesin, Leaf ini ternyata dia sedikit lebih besar ya. Lebih kencang ya. Lebih besar. Tenaganya itu dia 150 PS dan torsinya itu 320 Nm. Transmisi sama-sama single gear. Dan untuk Hyundai Ioniq tenaganya 136 PS dan torsinya 295 Nm. Oke, langsung aja kita coba kira-kira dari perbedaan spesifikasi ini mana yang bisa lebih cepat dari 201 meter. Langsung aja, yuk. Matiin AC, matiin mode Eco lo. ESP matiin nggak? AC udah mati, Eco udah mati, ESP mau gue matiin. Oke, gue juga matiin deh. Oke, ready semuanya? Ya. Kamera sana ready? 3, 2, 1, go! Bye-bye! Wah, gila jauh banget. Iya, torsi emang nggak bohong sih ya. Cus! Wow. Oke, sekarang kita udah ngetes performa, sekarang kita mencoba nanjak. Karena banyak orang bilang, ya motor listrik nggak kuat nanjak. Kuat nanjak, ya betul. Nah, ini sekarang kita buktiin aja. Sekarang penonton kita banyak ya. Ini ada 1, 2 dogi, 3, 4, ada 5 dogi. Ada 5 dogi sebagai penonton dan sebagai saksi ya. Iya. Oke, langsung aja kita coba Ioniq. Oke, sekarang kita mencoba nanjak ya. Pertama pakai Hyundai Ioniq. Ya, Ioniq dulu. Ini bobotnya kita udah pas 5 orang nih. Iya. Lu 120 ya, Mak? Iya. 120, saya sendiri 110. Jadi kalau misalnya dibagikan 65 ya. Per orang lah kita. Jadi 3 orang nih kita sekarang. 3 orang tambah videographer, 2 yang beratnya sama-sama 65. Iya. Oke, yuk jalan. Sekarang drive mode gue masukin ke apa nih enaknya? Eco aja yang paling Eco smooth. ya. Eco. Traction control hidup. Traction control hidup. Nah, Kita jalan. coba. Ini sih masih bisa ya. Ini masih bisa. Oke, stop. Oke, stop nih di tengah tanjakan. Oke. Ada auto hold ya. Ada dong. Lanjut. Lanjut. Tuh, kalau ini ups sih. Oke, lebih pelan lagi. Ini gasnya harus pelan-pelan. Nah, ya. Begitu amat. Ya karena kita sekarang habis hujan ya. Iya, Bener-bener agak licin. licin. Oh, emang awalnya harus pelan banget, Mike. Gasnya kita harus hati-hati karena ini karena harus mobil gradual listrik. ya, gradual. Ya? Gradual. Kalau mobil listrik kita langsung bejek ya, power langsung keluar semua. Iya. Nah, sekarang yang Paling ekstrim. paling ekstrim. Udah saya berhenti sendiri. Coba jalan. Oke, gas. Sangat deh. Ini udah digas, nggak maju-maju. Cukup powernya. Powernya kayak Maju, maksimal. maju. Ya, spin nggak bisa. Ya, spin. Hah? Ini gitu ya, kayak ngekat Gini, gitu iya, ya. cut tuh. Kita coba traction off, bisa nggak? Nah, sama, ngekat juga. Kalau udah ngekat juga nge-spin, walaupun traction control off, dia ngekat tuh.
Sebenarnya ini kayak kuat, tapi sistemnya kalau bannya udah muter dikit, Iya. dia nggak bisa. Tuh. Langsung ngekat tek. Jadi Caranya ya momentum. caranya ya momentum, pasti bisa. Ya, bisa. Traction control on lagi. Ini on lagi ya, traction controlnya on. Masukin D. Bisa sih. Spin, woi, ada motor. Isi pak. Oh, banyak banget spin ya. Tapi bisa. Bisa ya. Ini udah mode full power banget Iya. tuh. Kayaknya di indikator nih. Iya. Tapi kalau mobilnya udah jalan, wheel spin dia nggak apa-apa, nggak ngekat Apa-apa, tiba-tiba. iya. Tapi kalau dalam kondisi stop and go, tiba-tiba spin dia langsung ngekat. Iya, betul. Ya ternyata kalau kita stop and go ditanjakan menggunakan Ioniq, penumpang penuh, ya belum bisa. Momentum baru bisa ya nggak? Momentum. betul. Stop and go nggak bisa. Oke, sekarang kita coba lift. Apakah dia bisa? Tadi Ioniq nggak bisa ya. Dan kebetulan ini berbasah jalanannya ya. Iya. Ini udah mode maksimal banget kalau ditanjakan. Betul. Ini udah top of the line nih. Dan Paling banyak, berat. Banyak yang bilang juga tanjakan ini pasir, nih enggak, ini beton ya. Ini beton. Oke, udah Pasir. jalan. Oke, kita mulai. Kita mulai. Lihat ini, transfer tenaganya dia kecil dia, Mike. Ini lo gaspol. Udah. Oh Tapi iya. emang nggak, belum gaspol, masih setengah. Oh. Oke. Oke, stop. Tuh, kalau tadi Ioniq dia sampai full gitu kan. Sampai full dia nyari. Kayak ref gitu lah nyari dia. Tenaga yang cukup baru dia jalan. Baru jalan. Nah, kalau ini dia tetap kecil dia penggunaan listriknya. Oke, coba. Masih di eco tuh. Wow. Serius? Kenapa lu terkesima dengan mobil ini, ha? Ini karena lebih bertenaga aja kali. Iya, enggak. Dia transfer tenaganya juga Yahut gitu loh. Pas, nggak over. Kalau tadi kan mendadak kan. Iya. Emang karakter Lift ini, dia itu kalau kita pakai mode eco, traction controlnya on, dia smooth banget kayak mobil biasa gitu loh. Nggak ngejambak tiba-tiba kayak gitu, enggak. Ya, ini udah. Ini tanjakan yang kedua. Tanjakan yang ekstrim tuh. Iya, kita berhenti di tengah. Oke. Biasa aja. Ini lo masih gas eco nih. Iya, masih masuknya dalam eco. Gasnya seberapa lo? Gasnya setengah lah mungkin. Oke, sekalian gua record. Ini masih nanjak weh. Nih, oke, kita Oke, berhenti. tadi berhenti di sini ya. Iya. Nih, bisa dilihat nih. Dia masih di batas eco. Ah. Kita gas. Nggak ada wheel spin sama sekali. Effortless. Udah. Iya nggak? Ini dia Itu emang juga. distribusi tenaganya emang mantep banget. Emang halus, smooth, jadi nggak ada wheel spin sama sekali. Saatnya kita mencoba kegerapan kabin dari kedua mobil ini. Karena ini mobil listrik, jadi nggak ada suara mesin pastinya ya. Nah, kita sekarang nyari suara dari bannya, road noise-nya. Kecepatan seperti biasa 80 km/jam yang rata-rata di jalanan bebas hambatan. Dan AC kita set nomor 1. 3, 2, 1, gas. Aduh, enak banget nyanir. Sudah 80. Cepet banget. Oke, harap diam. 3, 2, 1. Oke, kita hold. Hasilnya 60,6 60,6. desibel. Tadi berapa? 67 ya? Iya, tadi 67. Kayaknya salah, ada barang yang Iya, kerutak kan? tadi ya. Jadi ini hasilnya yang benar-benar senyap. Ini sebenarnya untuk road noise ini termasuk oke ya. Di angka 60-an itu masih oke. 65 ke atas itu berisik tuh sebenarnya. Jadi ya kita lihat seperti apa Nissan Leaf. Nissan Leaf Ioniq. Ini kita coba di bimeter di Ioniq. Oke, Mike. 3, 2, 1, Ioniq dulu. Jalan 80 km/jam. Settingan AC masih sama. Cari tahu waktunya. Oke, udah 80. 3, 2, 1, go. Oke, hasilnya segini. 61,0. Tadi berapa? 60.
Oh 60. Oh ini sedikit lebih berisik ya? Ya, mungkin apa karena sunroof-nya nih. Sorry, mobil ini lebih mewah. Enggak lah. Ada sunroof. Enggak, tapi gua ngedengar ngaruh loh ini. Iya, suara belakang bannya itu di belakang ya, kencang banget suaranya. Iya. Wut gitunya ya. Tapi ngaruh kalau ini kebuka tuh suaranya lebih berisik emang. Ini lumayan sih, bedanya 0,4 dibanding Leaf. Oke, kita jalan. Saatnya kita mencoba kenyamanan bagian bantingan suspensi. Kita kecepatan kemarin berapa? 30 km per jam ya. 30, kita lewatin speed breaker. Kita lihat di gelas di situ mana yang lebih banyak kebuang akhirnya. Kalau yang semakin sedikit kebuang, dia tuh yang menang. Kalau gua sih mengira ini sih. Apa? Bantingannya paling enak. Oh iya. Iya. Gua mikir itu yang empuk. Oh. Iya nggak? Ini bantingannya enak loh. Hah? Tuh kan, nggak goyang sama sekali. Ya goyang sih, Oh, iya, tapi nggak. sih. Nggak separah itu. Heeh. Ya ini enak. Wow. Halus ini halus. 30 kan? Ya. Biasa aja sih. Bisa aja nih. Jujur li. Jujur nih. Jujur li biasa aja ya. Biasa aja ya. Tuh, nggak ada apa-apa. Oke, jadi untuk Hyundai Ioniq nggak Iya. tumpah sama Iya. sekali. Walaupun dia agak berisik, tapi dia mantep ya bantingan Nyaman, suspensinya. yes. Oke, kita berpindah ke Nissan Leaf. Kita lihat seperti apa. Udah berapa, Mike? 30 nih. Turun lagi, dikit lagi. Oke, ini 30, 3, 2, 1. Tuh kan. Lebih keras kan? Keras, iya. Terlihat. Akhirnya Tumpe-tumpe. tumbe-tumbe emang. Lagi. Pas 30 ya. Tuh. Pas 30. Ya gitulah perbedaannya antara Ioniq dan si Leaf ini. Tapi memang kalau karakter suspensi lebih empuk Ioniq, tapi Ioniq lebih berisik road Iya. noise-nya. Ini lebih kedap sedikit. Oke, mantap. Pengetesan selanjutnya adalah parameter fun to drive. Di sini kami akan mencari tahu mobil mana yang memiliki handling terbaik dengan cara menikung dengan kecepatan 80 km per jam. Kira-kira dari kedua mobil ini mana yang memiliki body roll paling minimal? Dan inilah hasilnya. Selain mengetes handling, kami juga mencoba seperti apa G-force dari kedua mobil listrik ini. Ketika berakselerasi dengan cara menaruh gelas berisi air di kap mesin, sekarang kita lihat dari kedua mobil ini mana penggerakan air yang paling banyak ketika mobil berakselerasi penuh dari berhenti. Saatnya kita membahas akubrasi, ya Bang ya. Karena ini biasa. mobil elektrik dan perangkatnya itu ada di bagian depan, di bagian kap mesin dan juga baterainya ada di bawah. Artinya bagasinya luas dong. Seharusnya. Iya, Ya tergantung ada. tipe mobil sih. Ini hatchback, Iya, ini sedan. fastback. hatchback, Ya, serah lah itu. Dan dia nggak ada ban cadangan dua-duanya. Iya. Ya udahlah, kita coba dengan barang-barang ini ya. Yuk kita coba masukin di situ dulu kayaknya, Mike. Oke. Kenapa kita selalu pakai kotak? Karena kotak ini bisa mengisi volume dari bagasi, menutup yang kekosongan tuh bisa. Kalau misalnya kita taruh pakai misalnya stick golf, banyak area yang tidak tercover. Tercover ya, betul. Ya kan? Jadi nggak ketahuan. Ya udahlah, kita pakai ini aja lah. Datanya makin enak dan tidak dikomplain. Oke.
dulu. Ya, ini kita. ini bisa nih. Oke lah, Ioniq kita pur sedikit ya. Kita copot ininya. Nggak bisa cuy. Oh. Ya nggak bisa lah. Kan dia ada ala-ala macam spoiler gini kan. Oh, Nggak bisa. juga. Ya udahlah. Ya mampunya cuma segini. Mau gimana? Sisa 3 dari 18. Artinya Iya. 15 box. Boleh lah. Dah. Tapi enggak. Apa? Ini bisa rata lantai. Oh iya. Ya kelebihan ini boleh lah rata lantai. Nah kita lihat sekarang yang lift. Kita coba. Oke lanjut. Nissan Leaf. Oh, dalam ya nih. Nah iya, ini kelebihannya Nissan Leaf, dia dalam bagasinya. Ini selalu lebih turun, tidak. Lu aja Nih, tadi dicopotin malah. Nih, lihat nih, nggak bisa. Tadi aja lu dicopotin kalau lu Ya, beda, ini kan itu bukan Yalah, gini. ini tuh. Kita lihat tidak menghalangi belakang. Lihat aja di sini nih. Tuh, Mike. Nggak ngangkat. Ya udah, Curang. sisa 1. Gimana? Mantap kan? Ya. Ya ini lantai bagasi emang lebih dalam. Tapi nggak bisa rata. Ya, dia agak naik dikit ya karena konsekuensi dia ngejar yang dalam. Kalau dia mau pendekin dikit bisa rata lantai. Iya. Oke, tadi lift sudah menang untuk akomodasi barang. Sekarang kita coba akomodasi penumpangnya. Ini udah posisi nyetir saya 178 cm, Michael tingginya hampir 186. hampir 190 ya, 186. Gimana Mike belakang Mike? Ya, muat aja. Legroom berapa? Nol. Mentok dikit. Nih kalau gue lurusin mentok nih. Ya sebenarnya ini Michael Dia kan agak nyamping. tinggi sama Ya, posturnya ya beda ukuran ya. nggak Indonesia banget gitu loh. Headroom juga ini Coba kena rambut Nanda nih. di sini. Muat. 4 orang. Nyaman. Nanda berempat di belakang muat ya. Kalau lu kan berdua doang udah sempit ya nggak? Headroom ini sendiri aja udah sempit nih. Iya. Ya, tapi cukup lah. Cukup. Ini apa nih? Kenapa ada gundukan gini? Itu gua juga nggak tahu. Padahal dia kan nggak ada sistem knalpot, nggak ada. Gerak depan kan? Gerak depan. Kayaknya sih ini Tapi baterai gitu-gitu, modul-modulnya kayaknya ada di bagian bawah sini. Ini tutupin plastik gini, kayak bisa Iya, kayak bisa dibuka deh. Keras ya? Iya keras. Udah lah nggak usah dibuka. Oke lah. Tapi sayang ini nggak ada armrest ya? No. Nggak ada armrest ya agak. Ini masih bisa mundur lagi nggak? Nggak bisa, kayak udah mentok. Oh, mentok. Iya. Tapi agak, menurut gue sih agak rebah ya. Iya, lumayan sih. Nggak itu banget. Ya udah sekarang kita coba cek ke Ioniq. Oke, posisinya udah kita samain seperti di lift. Berapa Mike? Ya, sama sih. Legroom sama. Headroom. Headroom ini bisa Iya. Ada. Karena gue ngeliat plafonnya ada cekungannya. Iya. Dan ada Armrest. Ini ada juga channelnya. Oh, iya. Tapi kecil ya. Nggak Kecil, itu tadi iya. ekstrim banget. Gede. Ya kalau kita bisa simpulkan untuk akomodasi sebenarnya penumpang mirip-mirip tapi barang gedean lift. Iya nggak? Banyak orang mengkhawatirkan mobil listrik itu pasti takut air. Dan sekarang kami coba berjalan di genangan air yang cukup tinggi menggunakan mobil listrik dan akan membuktikan apakah mitos tersebut benar atau salah. Kira-kira mogok nggak ya? Oke, sekarang kita coba cebur-ceburan, iya nggak? Mobil listrik itu kan dia aman banget kalau kena air.
Jadi kan kalau mobil biasa, mobil bensin, mobil bahan bakar gitu ya, nah dia itu membutuhkan udara untuk menggerakkan mesinnya. Sedangkan motor listrik nggak perlu, dia hanya baterai dan nggak butuh udara. Dan semuanya ini udah diseal secara baik, bagian baterai depan. Jadi kemungkinan untuk masuk air ke dalam part-part tersebut itu sangat minim dan nggak pernah kayaknya terjadi. Kecuali ya airnya itu udah tinggi banget ya, interiornya yang rusak. Tapi untuk mesinnya dia masih aman. Oke, kita coba ya. Dan satu lagi, untuk mobil listrik itu dia relatif aman. Jadi nggak mungkin tuh kejadian, belum pernah denger juga ada kejadian orang di dalam mobil kesetrum gitu. Kayaknya enggak lah, belum pernah. Ini dalam juga lumayan. Ya, aman. Suara air di bawah sini. Oke. Ya aman tuh, nggak ada indikator apa-apa. Ya inilah kelebihan mobil listrik ya. Ini lumayan dalam sih. Hampir setengah ban juga kali ini tadi. Setengah velg. Ini rame banget lagi yang nonton. Oke, kita jalan lagi. Nah, ini rada tinggi, rada dalam nih. Sepintu. Oke. Bisa ya, jadi aman. Mobil kayak gini ada genangan, banjir-banjir dikit, ya masih bisa aman. Masih bisa tenang lah bawanya. Oke, jadi tadi Fikri udah nyobain ya pakai Nissan Leaf, bisa masuk banjir. Ini Hyundai Ioniq yang lebih ceper. Kita coba. Aman. Sensor bunyi karena air. Oke. Airnya sepintu ya. Gak ada mentok, gak ada apa, rasanya cuma pasir doang. Aman bro. Hehe. Kata siapa, mobil listrik nggak bisa masuk banjir. Ya banjirnya nggak, jangan yang ekstrim-ekstrim juga ya. Kalau yang ekstrim ya airnya masuk lah. Kita coba lagi. Oke. Kenapa nih kata-kata? Copot. Dan kalau misalnya Anda membeli sebuah mobil elektrik, desain itu harus juga penting ya. Betul. Karena rata-rata mobil listrik itu desainnya agak beda sendiri sama mobil konvensional. Dan kami udah bikin pollingnya, Anda lihat sendiri di layar. Siapa yang menang kira-kira? Oke, ini jawaban kita berdua ya. Kalau gue lebih suka, gue nggak suka dua-duanya. Desainnya gue nggak suka dua-duanya, jujur. Ini pribadi ya. Oke. Emang selera sih. Kalau desain mobil itu nggak bisa kita paksakan, lu harus suka ini, gue harus suka ini juga nggak bisa. Jadi harus, ya memang selera sih. Gue kurang suka dua-duanya, tapi bagian belakang jelas gue lebih suka sedikit ya, lift ya. Agak, ya kayak mobil konvensional, nggak ada kaca yang split gitu. Keren kayak spoiler. Iya, dari dalam, dari luar mah keren juga. Aneh jadinya. Ya udah, nih belakang lift, ya kayak Nissan Fairlady ya, 370Z lampunya. Bahasa sportinya Nissan loh itu. Tapi aneh nih desainnya, kayak gendut kotak kayak, tapi rodanya kecil masuk kayak Iya, boleh lah. Emang
Gimana ya, selera ya? Gua nggak begitu suka. Kalau gua bilang mobil elektrik yang harga segini, gua Kona yang paling gua suka. Ini gue suka warnanya aja. Iya, ini warnanya bagus. Kalau interior, karakternya agak berbeda. Ioniq itu dia sedikit lebih futuristis, Futuristis, desain interior. Interior, ya kan? Futuristis. Kalau ini kayak mobil biasa, mobil bensin konvensional. Nah, itu kembali lagi ke orangnya. Orang kadang lebih suka yang mobil pada umumnya, tapi kadang ada orang suka yang nyeleneh aja, beda gitu. Betul. Kalau gue soal desain, awalnya gue nggak suka sama Ioniq. Karena gue ngeliatnya, Avega. ini kayak Avega, ya kan? Tapi lama-lama mobilnya ada di rumah gue, dan dengan warna ini, dengan grill yang silver, yang Ini warnanya premium ya? Enggak, biasa aja. Cuman jarang aja warna ini. Banyak kan putih, ya kan? Hitam. Dengan warna ini, wah gue liatnya, wah kok cakep banget nih mobil lama-lama gitu. Apalagi dengan platnya copot nih sekarang. Kayak wow, keren. Ya, kayak Kona gitu, nggak ada apa-apa ya kan? Nah, kalau ini harganya beda nih, antara yang biasa, single tone sama dual tone. Dual tone tuh atapnya beda lah warnanya. Itu dia selisih 3 jutaan lah. Oh, ada? Ada. Ya udah, begitulah hasilnya. Dan saatnya kita membahas fitur dari kedua mobil ini. Karena mobil ini kan harganya mahal ya. Betul. 600 sekian-sekian, hampir 700. Dapat apa sih? Dapat apa? Oke, kita mulai dulu dari Nissan Leaf. Sebenarnya Nissan Leaf ini fitur-fiturnya seperti umum di mobil-mobil konvensional ya. Nggak mobil elektrik ya, standar lah. Tapi yang ada kelebihannya itu kayak ada kamera 360, ya kan? Yang bagusan mobil yang baru keluar kemarin tuh. Ya, oke, tapi ada. Oke, ada. Dia nggak punya sensor parkir, Mike. Hah? Nggak punya sensor parkir maju mundur, nggak ada. Tapi dia sensor kamera. Jadi kamera dia mendetek ada barang apa di depan. Nah, dia yang memberitahu. Terus ada e-pedal yang tadi kita jelasin ya. Lebih efisien jadinya, kayak nyetir mobil mainan lah. Ada cruise control, ada emergency brake. Jadi kalau misalnya lupa ngerem, dia bisa ngerem. Juga ada peringatan kalau misalnya terlalu mepet ke mobil depan, ada peringatan. Ada heated seat. Ada ya, instrument cluster udah full digital. Enggak sih, setengah analog. Setengah. Ya, masih ada jarumnya tuh. Kilometer masih jarum. Ya, standar sih. Fitur-fiturnya gitu doang. Tapi yang paling menarik e-pedal sebenarnya. Itu yang membedakan rasa mobil elektrik sama mobil konvensional. Sama aja. Enggak beda. Emang Iya. ini benar-benar bisa. Itu di pedal ya. Memang benar-benar kita nyetir. Mau Satu ada pedal orang doang. ngerem dadak di depan, kita nggak perlu injek rem. Iya. Kalau lu masih harus ngerem kan. Iya. Nah, itu dia. Sedangkan kalau lu mau bilang lu ada regeneratifnya yang paling tinggi, ini juga ada mode B namanya. Ini jalannya paling tinggi, Engine tapi brake. kalau mau berhenti lo tahan. Nah, ribet kan? Kalau gua angkat kaki. Iya. Pindahan dong angkat kaki. Ya udah, ini gimana nih fiturnya? Kalau untuk Hyundai Ioniq, fiturnya tentu lebih banyak daripada ini sih, menurut gua. Apa? Heated seats, vented seats, Ya, satu. electric seat dengan memori, full Ya, digital, ini masih manual ya. full digital speedometer, clusternya, Apple CarPlay, Android Auto, parking. Ini juga Apple CarPlay, Android Auto. Parking sensor depan belakang, kamera mundur, bukan 360 tuh, tapi mundur ada. Ya, sensor parkir kan gue juga Iya. punya, tapi Rear- dari kamera. Rear cross traffic alert, blind Iya. spot monitor dengan Iya, warning ada. juga, Sunroof. sunroof, Ya, sama apa lagi ya? udah kayak gitu. Panel-panelnya juga banyak yang soft touch ya di dalam interior ya. Iya, soft touch-nya banyak. Banyak lah. Ini juga lift juga lumayan. Nah, tapi ada beberapa hal yang saya catat. Auto hold, Ya, nggak ada. ini nggak ada. Tapi kan kita punya e-pedal, nggak perlu pakai auto hold. Dia udah nge-hold sendiri secara otomatis. Tapi saya ada beberapa catatan yang sedikit saya komplain dari mobil ini. Dari Leaf. Apa tuh? Yang pertama, nggak ada auto lock. Jadi lu pas jalan, dia nggak ngunci otomatis. Buset. Ya mungkin nanti ke depannya produk terbarunya harus ada lah ya, yang kayak gini-gini Nggak ya. ada settingannya, bisa di set. Nggak ada, nggak bisa. Jadi ya udah. Oh, Nah, terus nggak ada auto wiper. oh Ini ya, gue ada. lupa. Auto wiper, auto Nah. headlamp. Ya, ini auto headlamp, tapi nggak auto wiper. Terus klaksonnya, nih lu dengar nih. Ini mobil hampir 700 juta loh ini nih. Klaksonnya gini. Mau denger Ioniq kayak apa? Ya, Ini wajar untuk harganya nih. Nah, iya, dia dual tone ya suaranya ya. Terus satu lagi pengaturan setirnya yang biasa banget. Nggak ada teleskopik. hah? Dia cuma naik turun. Jadi pas gua yang nyetir, tinggi gua 178, agak
Gua kan agak mundur, ya setirnya kejauhan, nggak bisa dideketin. Nah itu sih. Ya untuk fitur, Ioniq memang lebih unggul ya. Unggul banyak malah. Dan saatnya kita membahas value for money. Jadi kedua mobil ini berapa harganya? Lift dulu lah. Lift itu harganya untuk yang single tone harganya 679. 679 juta. Sedangkan yang dual tone-nya itu 681 juta. Artinya selisih benar 3 juta ya. 2 juta lah selisihnya. Ya selisih 2 juta ya, lebih mahal kalau dual tone. Tapi kata lo ada diskon. Iya, itu diskon di dealer sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya beli dalam waktu tertentu ada diskon lah. Dan kalau misalnya beli kedua mobil ini, Anda sudah pasti mendapatkan wall charger ya. Iya. Ya, ini gue gratis wall charger sama. Dan bagaimana untuk value for money-nya? Lift dulu nih. Lift sebenarnya kalau dari performa dia oke, kenyamanan masih oke lah ya. Dia masih kedap suaranya dibanding ini. Kenyamanan, akomodasi juga ini jauh lebih baik ya. Tapi harganya sebenarnya terus dia kalah fitur. Iya. Harganya mahal banget, 679 untuk varian yang single tone. Dan dashboardnya masih hard plastik juga. Iya. Ini juga kan combine kan? Combine, tapi ini banyak ada yang soft touch. Ya, jadi ini agak kurang. Tapi kalau untuk valve ini lah ya, Mak ya. Ya, ini harganya 677 juta rupiah. Lebih murah, 2 juta dibanding ini. Iya. Iya kan? Fitur banyak. Iya, fitur oke lah. Dan gue lebih suka suspensi ini, lebih nyaman menurut gue. Ya, tapi perlu Anda ingat juga, lift ini performanya luar biasa ya. Iya, oke, performa memang ini kalah, tapi cukup ya, performa itu, mobil elektrik itu selalu disangkut pautkan dengan performa, Mike. Iya, tapi ini cukup. Iya. Ya, ini menang fitur yang banyak. Performa ini masih tetap menangan mobil ini dibandingkan mobil-mobil lain. Iya. Ya udah, sekarang tinggal Anda pilih. Mau agak lebih mahal tapi performanya luar biasa, karakter sebuah mobil listrik atau fiturnya lebih banyak. Ya sama terasa banyak yang soft touch ya. Ini Doggy. Hai, pilih mana? Suka yang mana? Ayo, pilih yang mana? Pilih. Nah, yang mana? Oh, yang ini suka itu. Oh, ini suka yang ini. Nggak ada yang suka yang ini. Nah, tuh, pada kesini semua. Pada kesana semua suka. Jadi mobil listrik itu tidak hanya dia efisien, penggunaan bahan bakar, bukan listrik ya. Penggunaan listrik. Ya, bahan bakar mulu sih. Dia juga hemat soal bayar pajak. Betul. Karena nggak ada emisi ya mobilnya, ramah lingkungan dan sangat membantu untuk global warming ya, menurunkan pemanasan global. Nah, pajaknya itu di bawah 1 juta, tepatnya kalau untuk lift itu 859.700 rupiah. Itu PKB-nya? PKB, yang tahunan, tiap tahun kita bayar. Kalau untuk Hyundai Ioniq 830.300. 30.000, artinya beda 20 ribuan ya? Beda 20 ribu. Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan mobil segmen ini, yang konvensional bensin itu biasanya pajaknya bisa 2-3 juta, 2 sampai 4 jutaan ya pajaknya. Ya pastinya ini yang salah satu menguntungkan ketika membeli mobil listrik. Jadi bagaimana menurut Anda video ini? Sampaikan di kolom komentar. Apakah Anda tim Ioniq atau tim Lift? Juga sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.